Kasus Subang banyak kejanggalan, benarkah suami istri ini ketakutan? Mulai terungkap, hasil otopsi Dr. Sumi Hastri bisa mengarah ke motif dan eksekutor Tuti dan Amel. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk pemirsa. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Banyak tudingan serta kecurigaan yang disematkan ke para saksi terperiksa di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang jelang 10 bulan lebih. Kecurigaan dan tudingan ke para saksi terperiksa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu bukan tanpa alasan atau tanpa sebab. Tentunya dari gerak-gerik serta sikap para saksi terperiksa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dalam menghadapinya. Bahkan kecurigaan dan tudingan ke para saksi terperiksa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang disebut-sebut sebagai warna dalam pengungkapan. Seperti yang diungkapkan Wahyu Seno di kanal YouTube miliknya bahwa saksi terperiksa Yoris terkait keberadaan sosok Banpol. Saat itu Yoris mengatakan pernah melihat sosok Banpol di Polsek Jalan Cagak Subang. Bukan hanya itu, Yoris pun mengetahui nama sosok Banpol yang dimaksud, dan hal ini pernah dikatakannya langsung ketika diwawancarai eksklusif media pemberitaan online. Namun mengapa Yoris tidak mau berusaha untuk mencari sosok Banpol tersebut? Bahkan saat Kabid Humas Polda Jabar masih dijabat Erdi Caniago disebutkan tidak ada sosok Banpol. Atau oknum siapapun yang menyuruh saksi Danu untuk membersihkan bak kamar mandi di dalam rumah tempat kejadian perkara. Namun Yoris mengatakan pernah melihat Banpol tersebut dan mengetahui namanya, kata Wahyu Seno. Disebutkannya, sebagai anak tertua dari Tuti Suhartini yang jadi korban tragedi pembunuhan itu, Yoris harus berusaha untuk mencari dan membenarkan adanya sosok Banpol. Dan sosok Banpol itu menyuruh Danu menguras bak mandi dan membersihkannya. Padahal, kata Wahyu Seno, apa yang dilakukan Danu itu ada pelanggaran hukum pidananya. Namun faktanya Yoris tidak bisa membuktikan di mana keberadaan sosok Banpol tersebut, yang menyuruh saksi Danu untuk masuk ke rumah tempat kejadian perkara dan membersihkan bak kamar mandi di dalamnya, kata Wahyu Seno. Yang dilakukan Yoris justru membuat status yang sangat kontroversi karena kata-kata di dalam status Facebooknya berhubungan dengan meninggalnya ibu dan adiknya. Mereka mau mengkriminalisasi saya soal yayasan. Penyidik tidak bodoh bos, mereka orang-orang sudah terlatih, nggak bisa dikibuli hehe. Lucu-lucu mereka yang mereka minta buat benahi yayasan sama sekolah. Malah saya yang disudutkan, hayo kenapa? Karena saya sudah tahu dalang pengen yayasan, hehe, di luar kasus. Demikian tulisan status Yoris di akun Facebooknya. Namun Yoris tidak mengatakan untuk siapa ditujukan status tersebut. Hingga saat ini masih banyak warga Indonesia yang memantau perkara dan ingin mengetahui apa sebenarnya isi status tersebut, tutur Wahyu Seno. Kejanggalan lain dari Yoris istrinya adalah, merekam pembicaraan dengan Yosep Hidayah yang juga sang ayah mengenai persoalan slot pintu. Hal lain, tambah Wahyu Seno, Yoris kembali undur dan mencabut PH-nya dari Rohman Hidayat. Itulah fakta-fakta kejanggalan demi kejanggalan Yoris dan istrinya. Apakah kemungkinan kedua almarhumah menghantuinya hingga sampai mereka, Yoris dan Yanti, gelisah dan kepanikan? Bahkan pelin-pelan dan terlihat jelas mereka sedang merencanakan sesuatu hal, tuturnya. Pembahasan itu diunggahnya di kanal YouTube Wahyu Seno, rilis tanggal 16 Juni tahun 2022. Secara jelas Wahyu Seno memaparkan kejanggalan yang terjadi dalam mengungkap siapa tersangka, otak dan pelaku Rajapati itu. Di lain sisi, sampai saat ini penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jabar. Seperti diketahui bahwa dalam pembunuhan di Subang ini dilakukan 2 kali otopsi pada jasad Tuti dan Amel. Yang mana, otopsi tersebut dilakukan oleh ahli forensik dari Mabes Polri Dr. Sumi Hastri. Hal tersebut dilakukan oleh Dr. Sumi Hastri lantaran untuk melengkapi hasil otopsi pertama. Mengenai hasil otopsi yang dilakukan oleh Dr. Sumi Hastri, disebutkan bahwa temuan dokter forensik itu sudah mengarah ke pelaku dan juga motif pembunuhan Jalan Cagak Subang. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bang Cecep dalam video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube sebelum pukul 3. Dikatakan oleh Bang Cecep bahwa menurutnya penyidik kepolisian telah menemukan nama sekaligus motif pelaku pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Saya mendapatkan gambaran, bahwa sebetulnya nama-nama tersangka sudah ada di kepolisian, motifnya pun sudah jelas semenjak Dr. Hastri itu melakukan otopsi terhadap kedua jasad korban, kata Bang Cecep. Dalam tayangan tersebut, Bang Cecep juga mengatakan bahwa dalam kasus Subang terdapat sosok gaib yang menutupi perkara ini.
Bahkan Bak Cecep mengatakan bahwa sosok gaib tersebut bisa berubah menyerupai Amel dan memberikan keterangan palsu kepada orang-orang yang melakukan penerawangan. Sementara itu, dalam kasus Subang ini penyidik telah memeriksa ratusan orang saksi untuk mengungkap pembunuh Tuti dan Amel. Namun, sampai saat ini masih belum ada saksi yang statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.